Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan yang telah saya buat dalam laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025. Sebelum saya memaparkan hasil laporan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita, lahir di Cirebon pada tanggal 22 September 1998. NIP saya adalah 1998-2024-2009. Di sini saya bekerja di SD Negeri 3 Arjawinangun dengan jabatan sebagai guru kelas 3. Kemudian media sosial saya tertera di situ. Yang pertama ada email gitaanggita92@gmail.com. Kemudian channel YouTube yaitu @anggita1921. Yang terakhir ada Instagram dengan @anggita.gt. Saya akan memperkenalkan visi dan misi SD Negeri 3 Arjawinangun. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang takwa, cerdas, terampil, sehat, dan berakhlak mulia. Kemudian misinya ada 4. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang optimal sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kerjasama secara kompetitif atau bersaing untuk meningkatkan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi partisipasi masyarakat dan orang tua siswa melalui komite sekolah. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan semangat belajar untuk meningkatkan wawasan dengan menyatukan kreativitas dan keterampilan serta potensi peserta didik. Untuk struktur organisasi tenaga kerja di SD Negeri 3 Arjawinangun yaitu dikepalai oleh Bapak Fatur Rahman dan dikomitei oleh Bapak Abdul Gofir, di mana di SD ini berjumlah 16 rombel dan ada 16 guru kelas. Untuk guru PAI dan PJOK berjumlah masing-masing 3 orang dan untuk penjaga yaitu 1 orang. Di bab 1 pendahuluan yaitu dilatar belakangi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ASN P3K haruslah diberi pembekalan materi, pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai guru P3K, pastilah menemukan beberapa masalah yang harus dipecahkan dengan solusi yang baik. Salah satu masalah yang sering ditemui oleh guru adalah kurangnya minat membaca siswa yang disebabkan oleh pembiasaan di rumah dan di sekolah yang kurang mendukung. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran dibutuhkan kegiatan yang membuat peserta didik dapat termotivasi sehingga lebih bersemangat dan senang dalam membaca, baik buku pelajaran, buku cerita, dan lain sebagainya. Kemudian maksud dan tujuan yaitu yang pertama meningkatkan minat baca murid kelas 3, yang kedua memotivasi murid kelas 3 akan pentingnya membaca. Sedangkan waktu dan tempatnya kegiatan rencana kerja yang akan saya laksanakan yaitu dimulai pada bulan Januari 2025 sampai dengan Januari 2029 yang bertempat di kelas 3A SD Negeri 3 Arjawinangun. Namanya siapa? Kafa. Kafa. Kafa kelas berapa? Kelas 3A. Kelas 3A. Kafa sudah bisa baca belum? Belum bisa. Mau belajar baca? Kafa bisa semangat baca tuh karena apa? Suka belajar. Suka belajar. Berdasarkan isu yang diambil yaitu kurangnya minat baca murid kelas 3, kemudian kurangnya motivasi untuk belajar membaca dari orang sekitar, baik itu orang tuanya sendiri atau di sekolahnya. Solusi yang dapat dilakukan yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mensosialisasikan pentingnya membaca, kemudian menerapkan kebiasaan membaca 1 hari 1 buku cerita.
Kemudian memberikan bimbingan khusus dan motivasi kepada murid. Yang terakhir yaitu kerjasama antara orang tua dan guru. Rencana kerja yang akan saya lakukan selama 5 tahun kontrak P3K, yaitu yang pertama di kegiatannya adalah observasi tentang kurangnya minat membaca peserta didik. Dengan tujuan kerjanya yaitu mengetahui mengapa peserta didik kurang minat membaca. Dengan indikator pencapaiannya, kegiatan observasi dilakukan dengan cara membaca nyaring. Waktu perolehannya yaitu April 2025. Kemudian yang kedua kegiatannya yaitu mensosialisasikan pentingnya membaca dengan tujuan kerja yaitu mengetahui akan pentingnya membaca. Dengan indikator pencapaian yaitu menjelaskan kepada peserta didik pentingnya membaca. Waktu perolehan yaitu Juli 2025. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menerapkan kebiasaan membaca 1 hari 1 buku cerita. Dengan tujuan kerja yaitu menciptakan kegiatan membaca yang menyenangkan. Dengan indikator pencapaian menerapkan kebiasaan membaca 1 hari 1 buku bersama tutor sebaya. Dengan waktu perolehan bulan Januari 2026. Dan yang keempat kegiatannya yaitu mengidentifikasi peserta didik yang belum bisa membaca. Dengan tujuan kerja mengetahui anak yang belum bisa atau belum lancar membaca. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu memberikan kesempatan untuk membaca secara bergiliran. Dengan waktu perolehan bulan Juli 2026. Kemudian kegiatan yang kelima memberikan bimbingan khusus dengan tujuan kerja yaitu memudahkan belajar membaca. Indikator pencapaiannya yaitu membimbing secara khusus bagi anak yang belum bisa atau belum lancar membaca. Waktu perolehan Januari 2027. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu kerjasama orang tua dan guru. Dengan tujuan kerja yaitu meningkatkan minat peserta didik akan pentingnya membaca. Dengan indikator pencapaian yaitu memberikan dukungan secara penuh kepada anak agar rajin membaca. Dengan waktu perolehan yaitu bulan Juli 2027. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja selama kontrak 5 tahun. Dengan tujuan kerja mengetahui pencapaian keberhasilan rencana hasil kerja selama kontrak berlaku. Dengan indikator pencapaian yaitu mengevaluasi rencana hasil kerja selama kontrak 5 tahun dengan waktu perolehan yaitu bulan Januari 2028. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kegiatan orientasi ini sangat bermanfaat bagi para ASN P3K, dapat membantu peserta P3K memahami program orientasi dan mengenal etika instansi pemerintah dan membantu peserta P3K untuk mengimplementasikan hasil orientasi di tempat kerjanya dan menjadikan ASN P3K Kabupaten Cirebon sebagai ASN yang bermutu serta berkompetensi tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.